Selamat malam pemirsa, saya Diah Dwi Lestari kembali menjumpai Anda dalam tayangan informasi aktual Buletin Malam. Dalam edisi Rabu 3 Maret ini dapat Anda simak antara lain laporan tentang pernyataan resmi pemerintah mengenai kerusuhan di Ambon bukan perang antar agama, serta banjir bandang di Brasil yang menelan korban 7 orang tewas. Pemirsa, berikut kita simak laporan pertama. Pemirsa, pemerintah menegaskan kerusuhan di Ambon bukan perang agama. Awal konflik yang menyebabkan kerusuhan adalah kecemburuan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan antar kelompok dan dimanfaatkan untuk tujuan politik. Berikut kutipan penjelasan Menteri Penerangan Muhammad Yunus seusai Rakor Polkam hari Rabu di Jakarta. Bahwa sebetulnya permasalahan Ambon telah berkembang sedemikian rupa karena telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Di lain pihak, beberapa oknum prajurit ABRI putra daerah ternyata telah terpengaruh oleh situasi konflik yang berkepanjangan dan menjadikan mereka tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga telah melanggar ketentuan dan memihak kelompok tertentu dikarenakan adanya ikatan kekeluargaan. Ini terlalu umum tadi memang beliau laporkan tadi. Beliau juga tadi melaporkan bahwa tadi malam hasil beliau berbincang-bincang dengan para perwira dari Ambon yang kolonel berpangkat kolonel ke atas itu ya karena mereka menganggap bahwa para perwira termasuk diantara saya kira orang Ambon yang betul-betul mengerti daerahnya karena mereka lahir dan dibesarkan di Ambon itu. Ya mereka mengatakan bahwa sebetulnya di sana itu tidak ada masalah sara. Ini dari kawan-kawan ini tapi memang dalam arti kata antara Islam dengan Kristen gitu ya. Tapi yang ada itu adalah yang ekstrim Islam dengan ekstrim Kristen. Karena tempat-tempat tertentu di mana ada Kristen dan Islam tidak ada apa-apa, itu tidak masalah. Jadi yang ekstrim ini sebetulnya ini pandu dari kawan-kawan orang Ambon ini para. Berkaitan dengan kerusuhan di Ambon ini, Presiden B.J. Habibie menurut Muhammad Yunus telah menyetujui bantuan militer untuk menangani keadaan. Dalam 3 bulan terakhir tercatat 159 orang meninggal akibat bentrok massa. 2 orang ABRI juga diketahui menjadi korban dan tewas dalam rangkaian kerusuhan di daerah ini. Sedangkan kerugian harta benda tercatat 134 mobil dan 110 motor terbakar, 18 masjid dan 18 gereja rusak, serta sekitar 3.500 rumah rusak. Pada kesempatan ini, Menpen juga menegaskan tidak ada penembakan dalam masjid. Yang ada adalah serangan fajar di Desa Rinjani yang disertai pelemparan 4 bom molotov. Aksi ini mengakibatkan 4 orang tewas. Berkaitan dengan kasus ini, Polri tengah memeriksa seorang serma polisi yang dicurigai sebagai pelaku penembakan dalam kejadian ini. Pemirsa, delegasi Indonesia yang menghadiri pertemuan negara-negara D8 di Dhaka mendapat cukup banyak pertanyaan sekaligus simpati dengan merebaknya kasus Tim-Tim dan Ambon. Pertemuan D8 ini sendiri tidak membahas masalah politik. Namun atas berbagai pertanyaan peserta, Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono yang tiba pagi tadi didampingi Menlu Ali Alatas menyatakan bahwa keduanya secara informal ikut memberikan penjelasan atas masalah ini. Ini dikenal dan diakui oleh mereka juga sebagai salah satu negara yang sangat toleran antar agama dan menunjukkan suatu sejarah keharmonisan antar agama. Itu sekarang pun menunjukkan gejala-gejala yang mudah-mudahan dapat kita atasi dalam waktu dekat ini. Jadi juga di antara para kepala negara saya tekankan bahwa ini bukan merupakan perselisihan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip bagaimana melaksanakan agama. Jadi bukan karena orang pergi ke gereja lalu kemudian dihalang-halangi oleh mereka yang beragama Islam atau orang yang pergi ke masjid dihalang-halangi oleh mereka yang beragama lain, bukan. Tetapi merupakan satu proses yang kemudian menjadi sangat rawan gara-gara krisis keuangan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Sementara itu, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto meminta pasukan yang dikirim ke Ambon bertindak tegas dan tidak memihak kelompok manapun dalam mengatasi situasi di daerah ini. 1 brigade pasukan dikirim ke Ambon terdiri dari 3 batalion dengan jumlah personil lebih dari 2.000 orang. Semua personil berasal dari Jawa dengan harapan supaya tidak terjadi keberpihakan secara etnis. Minta memang mereka bertindak sangat tegas dan keras terhadap siapapun, ya katakanlah siapapun. Etnik apa saja, agama apa saja yang nyata-nyata melaksanakan tindakan kriminalitas, menyerang, merusak, membakar, ya mengaco. Saya minta tegas sesuai dengan instruksi saya yang pertama dulu, ya tembak di tempat, melumpuhkan, tidak mematikan. Pemirsa, kerusuhan massal yang terus terjadi di Ambon diakui sangat sulit untuk bisa segera diredam. Beberapa jenderal bahkan mengusulkan agar dilakukan pemisahan secara fisik terhadap kelompok yang bertikai. Sejalan dengan itu perlu dibangun budaya baru untuk mengatasi konflik tersebut. Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agung Gumelar dan mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Rudini menilai kerusuhan massal di Ambon dan Maluku umumnya telah mengalami pergeseran dari sekedar konflik antar etnis menjadi konflik antar kelompok agama. Di sela-sela dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta Rabu siang, baik Agung maupun Rudini mengakui sangat sulit meredam kerusuhan di Ambon jika hanya mengandalkan cara-cara struktural atau pendekatan formalitas kelembagaan. Satu-satunya cara dalam waktu yang sangat mendesak ini adalah memisahkan secara fisik kelompok-kelompok yang bertikai. Nah, ini satu-satunya sudah dipisah. Dipisah gimana Mas? Dipisah artinya supaya jangan ketemu ini dua agama di sana, rakyat yang agama, lalu penyelesaian lewat tokoh-tokohnya. Dipisah betul, jadi ABRI berada di tengah. Peran ABRI bisa menjadi penengah gitu ya, memisahkan secara fisik antara kedua kekuatan ini. Baru setelah itu kedua unsur pimpinannya, ulamanya sama pendetanya itu dihimpun untuk bisa dipertemukan dan diajak berbicara di satu meja dialog gitu. Jam 10 malam orang tidak boleh. Sementara itu, Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Letjen TNI Arifin Tarigan mengingatkan semua kelompok yang bertikai di Ambon harus menggunakan mekanisme maaf untuk melupakan yang telah terjadi dan bersama-sama membangun masa depan. Persoalan kita sekarang tanpa maaf tidak akan pernah selesai. Jadi kalau tanya saya, jawaban saya ya apa yang sudah dibuat oleh Nabi pada waktu menaklukkan Mekah. Maafkan, kita tutup sejarah lama. Kita mulai yang ini, kita mulai dengan yang baru. Mengenai sinyalemen keterlibatan oknum ABRI dalam kasus Ambon, Rudini tidak yakin jika yang dimaksud adalah oknum ABRI yang masih aktif. Namun jika yang dimaksud adalah purnawirawan ABRI, menurut Rudini bisa saja terjadi dengan alasan membela agama yang dipeluk. Edus Cipto dan Narto Wiratmo melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Aminullah Ibrahim menilai belum perlu dilakukan darurat sipil di Ambon. Aminullah menyatakan aparat keamanan harus bisa secepatnya menyelesaikan dan menuntaskan kasus Ambon. Bila tidak, wibawa ABRI akan semakin merosot. Amin juga meminta semua pihak menahan diri dan para tokoh agama hendaknya giat mengadakan pendekatan terhadap umatnya serta tidak mudah terpancing isu yang dihembuskan para provokator. Untuk mengatasi situasi yang kian memanas, Amin juga mengusulkan untuk sementara diadakan pemisahan secara fisik antar kelompok, sedangkan ABRI bertindak sebagai penengah. Mengenai prosedur pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah. Beralih ke mancanegara, 7 orang tewas akibat banjir bandang yang melanda kota Sao Paulo di Brasil. Menurut para pejabat setempat, 6 orang tewas dan 2 orang lainnya hilang hari Senin akibat tertimbun tanah longsor yang disebabkan oleh hujan deras. Seorang dikabarkan tenggelam akibat terseret arus deras di jalan-jalan yang tampak seperti sungai. Sungai Pinheiros dan Tietê meluap dan membanjiri 2 jalan bebas hambatan di Sao Paulo, menyebabkan ribuan mobil sepanjang 100 km terperangkap. Sementara itu, regu penyelamat harus memakai perahu karet untuk menyelamatkan para pengendara kendaraan bermotor yang terperangkap di terowongan Anhangabau. Air setinggi 2 meter di terowongan ini menyebabkan sedikitnya 100 mobil terperangkap.
Keamanan di 5 pusat reaktor nuklir Ukraina berada dalam tahapan mengkhawatirkan menyusul aksi protes yang dilakukan para karyawannya hari Selasa. Para karyawan melakukan protes karena tidak memperoleh gaji dalam beberapa bulan terakhir. Aksi protes ini membahayakan pusat nuklir Chernobyl karena para karyawan beristirahat pada saat jam kerja. Aksi protes berlangsung di kota Slovovice, hanya beberapa kilometer dari Chernobyl, kawasan yang dinyatakan tercemar radioaktif akibat kecelakaan 13 tahun lampau. Kecelakaan yang menyebabkan tewasnya sekitar 7.000 orang ini ternyata akibat keteledoran manusia. Kini pemerintah Rusia menghadapi risiko serupa bila tidak segera membayar gaji para karyawan. Bertepatan dengan aksi protes ini, delegasi Badan Tenaga Atom Internasional yang berpangkalan di Vienna, Austria, tengah berada di Chernobyl guna memantau pemindahan bahan bakar nuklir. Tim juga akan memeriksa apakah Chernobyl memenuhi kewajibannya untuk tidak menggunakan plutonium dalam produksi senjata nuklir. Presiden Irak Saddam Hussein berulang kali mensinyalir tim inspeksi PBB yang bekerja di Irak adalah mata-mata Amerika. Harian Washington Post hari Selasa melaporkan Amerika menempatkan sejumlah agennya di tim inspeksi PBB guna memata-matai Irak. Hal ini sudah berlangsung 3 tahun. Menurut juru bicara Gedung Putih, Washington memberi dukungan teknis pada tim PBB, namun menolak merinci apakah hal itu sepengetahuan para pejabat PBB. Sementara itu, Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan tidak mengetahui adanya operasi spionase Amerika Serikat ini. Menurut Washington Post, pimpinan tim inspeksi PBB Richard Butler menyatakan ia dan penggantinya telah dipermainkan Amerika Serikat. Selama ini Butler membela pemerintah Clinton atas tuduhan mata-mata tersebut. Menurut Washington Post, Richard Butler asal Australia dan penggantinya Rolf Ekus asal Swiss tidak sepenuhnya mendapat laporan mengenai adanya kegiatan mata-mata Amerika ini. Pemirsa, selepas selingan berikut dapat Anda ikuti perbincangan mengenai masalah kerusuhan yang terjadi belakangan ini bersama Bapak Alif Meilana. Pemirsa, tetaplah bersama Buletin Malam. Pemirsa, maraknya kerusuhan akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, apakah institusi yang ada tidak mampu mengatasi sehingga perlu dibentuk lembaga baru bernama Pasukan Pengendali Kerusuhan Massa. Dan untuk membahas masalah ini, malam ini telah hadir di studio kami anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Alif Meilana. Selamat malam, Pak Alif. Selamat malam, Mbak Dia. Seperti yang sudah kita lihat beritanya di depan tadi ya Pak ya, soal pembentukan pasukan pengendali ini, apakah menurut Bapak ini bisa menyelesaikan masalah dan apakah sudah pernah dibicarakan dengan wakil rakyat, Pak? Kalau dapat menyelesaikan atau tidak, menurut pendapat saya mudah-mudahan, insya Allah. Jadi, karena yang akan dihadapi, bagaimana keadaannya, kita pun juga belum tahu, hanya antisipasi itu. Tentang sudah pernah dibicarakan dengan DPR RI, hanya pernah dibicarakan dalam rangka itu, yaitu pembentukan rate ataupun akhirnya kamra ini, dan yang dimaksudkan kamra ini. Jadi kalau pembentukan yang dinamakan yang baru dibentuk tanggal 1 kemarin, pasukan penindak atau penindakan kerusuhan massal, ini satu harapan dari DPR, khususnya di Komisi 1 pada kesempatan rapat kerja dengan pasangan kerja kita, yaitu Panglima ABRI atau Menhan Pangap. Ini ya hendaknya tindakan tegas, jangan akan mungkin pembentukan PPKM atau PPRM, ini ada yang menyingkat begitu. Ini salah satu pelaksanaannya begitu menurut saya. Masyarakat Bapak banyak mempertanyakan Pak, apakah kemudian apa bedanya lembaga ini dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, misalnya juga waktu itu ada Rati, ada Kamra begitu. Apa cukup efektif begitu? Lain. Untuk PPKM atau PPRC ini ya mudah-mudahan efektif, karena apa? Biasanya kejadian-kejadian sengketa antara orang per orang, pengemudi dengan penumpang atau dengan pihak-pihak kecil itu dapat diselesaikan setempat oleh aparat setempat, ya kadang oleh Hansip, Satpam setempat atau Polri sudah cukup. Tapi terakhir ini ya kejadian-kejadian ini ya di alam reformasi ini kok
ya begitulah lain, ya, besar-besaran. Jadi jelas apa yang sudah kita alami sejak Mei sampai dengan sekarang ini, menurut pendapat saya, ini ya tidak mencukupi itu kekuatan-kekuatan satuan ataupun unit-unit sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Kemudian bagaimana Bapak melihat akar permasalahannya, Pak? Kalau akar permasalahannya ini saya kira juga cukup luas ini, ya, cukup rumit karena tampaknya juga menyangkut semua aspek kehidupan. Memang yang dari kesenjangan sosial ekonomi, ya, dari permasalahan politik ataupun ada sebab-sebab dari sana, ya sesuai dengan situasi dan yang sekarang ini ya, tadi. Jadi berbagai segi kehidupan lah bisa dimunculkan atau bisa di blow up begitu untuk menjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Gitu. Bapak menyebut ada unsur di blow up, apakah itu sengaja dikondisikan seperti itu? Artinya ada provokator tadi juga mengutip pernyataan Pangap bahwa ada mungkin tidak hanya dari nasional tapi juga dari internasional. Bagaimana Bapak memandang ini? Tidak menutup kemungkinan, tidak kemungkinan. Tapi tentunya kita juga harus punya datanya atau bukti-buktinya. Tapi semua perkiraan tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu ya waspada jangan sampai karena hal-hal kecil bisa dibuat besar untuk keperluan tertentu gitu menurut saya. Kemudian saya lihat dari sudut yang lain Pak, kalau kita lihat dari peran ABRI sendiri, apakah ada kemungkinan hal ini sengaja dilakukan untuk menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap ABRI dan aparat sendiri, bagaimana Pak? Kalau secara intelijen lah begitu ya. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Kita tahu semua atau mungkin mereka tahu ya, mereka ini ya pihak-pihak yang ada kepentingan lah dengan kepentingan dia sendiri terhadap bangsa dan negara ini tadi. Ya. Jadi melalui keadaan yang begini ini boleh jadi dia manfaatkan untuk memenuhi kepentingannya ini. Jadi mereka tahu bahwa yang tetap kompak. Jadi kita juga ABRI tetap berpegang pada amanat Panglima Besar Sudirman almarhum, satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap utuh dan mungkin harus tetap utuh itu hanya TNI ABRI itu. Nah, salah satu usahanya ya boleh jadi dan kemungkinan ini dipreteli dulu itu tadi. Ini dipreteli dulu ya. Apa yang sudah terjadi dan kita alami sendiri waktu G30 SPKI dulu. Ini ya kan ABRI-nya mau dipecah belah dulu itu. Oleh karena itu ya kita menyadari itu adalah diupayakan satu upaya integrasi itu, integrasi. Dan ini sudah berjalan baik, Itulah untuk kita mengembalikan keutuhan kita, kekuatan ini tadi. Ya. Dengan pengalaman pernah bertugas di daerah timur ya Pak Alif ya. Bagaimana Bapak melihat kemungkinan solusi yang cukup baik untuk kerusuhan di Ambon ini, Pak? Barangkali saya sependapat ya, salah satu dari sekian banyak yang mungkin belum dituangkan atau diungkapkan. Ini apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi itu, oleh Panglima ABRI, Pak Wiranto, oleh Pak Yunus, Menteri Penerangan ya, dan lain-lain. Soal pemisahan tadi Pak, mereka yang bertikai dipisahkan tadi? Kalau pemisahan ini ibaratnya ya orang yang berkelahi terus lah itu, ya kita pisah lah dulu. Ya, seperti Pak Rudi menyampaikan tadi itu, ya dikasih batas bukan terus garis pemisahan, pisah-pisah tadi seperti ya perkalian perorangan dipisahkan dulu lah, lalu kita upayakan untuk bisa saling bertemu ya, untuk bisa kita damaikan ya, kembalilah hidup rukun. Jadi pemisahannya ini dimaksudkan itu ditengahi dulu gitu. Inilah Irina. Dan bagaimana Bapak melihat kesiapan ABRI untuk menjadi penengah dalam masalah ini, Pak? Mudah-mudahan siap dengan segala dedikasi yang kita harapkan. Mudah-mudahan siap. Terima kasih Pak Alif atas perbincangan malam ini. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Pemirsa, Buletin Malam masih akan berlanjut dengan tayangan tentang para ilmuwan Inggris berupaya meramalkan perubahan cuaca lewat pengamatan terhadap tanaman. Selengkapnya dapat Anda ikuti setelah selingan berikut.
Pemirsa, lewat penelitian terhadap bunga dan pepohonan, para ilmuwan menemukan kenyataan bahwa musim semi di Inggris berlangsung 6 hari lebih awal. Tumbuh-tumbuhan ternyata dapat menjadi indikator terpercaya untuk meramalkan datangnya musim. Tumbuh-tumbuhan biasa dimanfaatkan oleh para ilmuwan sebagai indikator perubahan cuaca karena tanaman sangat sensitif terhadap temperatur dan mudah dimonitor. Dari hasil temuan terakhir yang dilaporkan para ilmuwan di Munich, Jerman, tercatat bahwa musim semi di Inggris berlangsung 6 hari lebih awal, sementara musim gugur tiba 4 hari lebih lambat dibanding 30 tahun lampau. Para ilmuwan melakukan penelitian di 70 areal perkebunan di seluruh kawasan Eropa. Selama 40 tahun, beberapa tanaman sejenis tumbuh di perkebunan-perkebunan ini hingga memudahkan para ilmuwan untuk membandingkan pola pertumbuhannya. Menurut hasil penelitian lingkungan hidup di Inggris, beberapa jenis bunga lebih cepat mekar dan daun pepohonan lebih cepat bersemi. Tahun ini, daun pohon oak lebih cepat bersemi dibanding tahun 50-an. Keberadaan data lengkap ini memungkinkan para ilmuwan merinci perubahan berdasarkan suhu dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, para ilmuwan juga dapat memberi gambaran mengenai perubahan di masa datang. Menurut para ilmuwan, perubahan cuaca disebabkan oleh pemanasan global. Bila hal ini tidak bisa dikendalikan, akan berdampak serius terhadap kehidupan manusia. Walau tanaman mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca, namun para ilmuwan mengingatkan bahwa temperatur hanya akan meningkat 1 derajat. Itu sebabnya musim semi kali ini lebih awal 6 hari. Pemirsa, Buletin Malam akan kami akhiri dengan laporan tentang usaha di bidang galeri seni menjadi terobosan baru untuk mendongkrak kelesuan usaha di Indonesia. Pemirsa, kita simak bersama setelah selingan berikut. Pemirsa, di tengah kelesuan berbagai sektor usaha, galeri seni menjadi peluang baru yang menjanjikan. Usaha galeri seni dinilai relatif aman karena investasi atas karya seni nilainya akan terus meningkat. Usaha ini pun menuntut idealisme, tingkat apresiasi dan kecintaan pada dunia seni. Krisis ekonomi dan krisis moneter yang berdampak pada lumpuhnya sejumlah sektor usaha di tanah air mendorong banyak pengusaha mencari peluang baru. Salah satu peluang yang mulai banyak digeluti adalah usaha galeri seni rupa yang dinilai relatif tidak mengandung risiko besar. Berbagai karya seni seperti lukisan dan patung menjanjikan keuntungan besar apalagi saat nilai tukar dolar terhadap rupiah kuat seperti saat ini. Saat ini memang peminat karya-karya yang dipajang di galeri seni sebagian besar adalah warga asing yang bermukim di Indonesia. Namun peluang melebarkan usaha ke luar negeri juga terbuka lebar, setidaknya ke beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Belanda, Inggris, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, pelukis muda tentu harganya akan lebih murah. Jadi kita melihat satu peluang. Jadi untuk orang Indonesia sendiri dengan harga yang lebih murah, misalnya katakanlah di bawah 10 juta, sebagian masih punya daya beli itu. 2/3-nya atau 60% lebih itu orang asing. Para pemburu karya seni mengatakan selain untuk memenuhi hobi mengkoleksi karya seni, mereka juga berharap nilai karya yang dikoleksi terus meningkat. Mereka bahkan menyebut hobinya sebagai deposito berwarna karena nilai karya seni tidak pernah turun. Disebabkan karena memang lukisan berkali dianggap cukup baik, satu. Dan yang kedua barangkali harganya juga sudah lebih terjangkau karena maraknya bisnis karya seni memang tidak semarak 45 tahun silam. Namun beberapa pengamat seni mengatakan, bisnis karya seni kali ini jauh lebih berkualitas dengan nilai transaksi bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Yang menggembirakan, para kolektor kini sangat selektif dalam membeli karya lukis. Karena itu, hanya karya seni bermutu baik yang diburu orang. Ini tentu berdampak positif bagi aktivitas para seniman. Mereka berlomba-lomba meningkatkan mutu agar dapat bersaing. Saya kira hal yang istilah bom itu tetap menjadi tanda tanya. Karena dulu, pada tahun berapa itu kan ada istilah bom seni. Tuntutan meningkatkan mutu juga diarahkan kepada pemilik galeri. Sebelum memutuskan untuk menginvestasikan uang atas suatu karya seni, mereka harus mengerti seluk-beluk seni, bahkan tak jarang mereka juga dituntut menyelami kehidupan seniman. Pertimbangan komersial memang tetap menjadi pertimbangan penting dalam usaha galeri seni. Namun yang tidak kalah penting adalah idealisme, tingkat apresiasi, dan kecintaan terhadap karya seni dan dunia seni secara umum.
Beberapa pengamat mengatakan tanpa kecintaan dan penghayatan pada dunia seni, usaha ini tidak akan berjalan mulus. Apabila konsep ini dapat dipadukan, maka peluang usaha galeri seni akan mampu mengembangkan situasi hubungan yang harmonis antara seniman, pemilik galeri, dan penikmat seni. Demikian laporan Denny Yuriandi. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian tayangan aktual Buletin Malam. Dari Studio 5 RCTI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa esok.